Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Akbar, absen 13 dari kelas 2E 3TI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai strain gauge. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Di sini ada gambarnya. Strain gauge adalah komponen elektronika yang dipakai untuk mengukur tekanan, deformasi atau strain, gaya yang diberikan pada suatu benda logam. Selain menimbulkan deformasi bentuk fisik, juga menimbulkan perubahan sifat resistansi elektrik benda tersebut. Strain gauge mengukur gaya luar atau tekanan yang terhubung dengan kawat. Perubahan tegangan atau tegangan maka akan mempengaruhi nilai resistansinya. Lalu saya akan membahas mengenai struktur strain gauge. Di sini juga ada gambarnya. Strain gauge itu terbuat dari sehelai kertas logam resistif yang dikikis tipis dan berbentuk isi sebagai elemen utama atau sensor, serta dilapisi dengan sepasang selaput sebagai pelindung sekaligus isolator. Kemudian ditambahkan dengan sepasang kawat timah yang terhubung pada kawat, maksud saya yang terhubung pada kedua ujung elemen sensor. Lalu saya akan membahas mengenai karakteristik strain gauge. Di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama, konstanta kalibrasi untuk gauge stabil, tidak bervariasi dengan waktu, temperatur atau faktor-faktor lingkungan lainnya. Lalu gauge mampu mengukur strain dengan ketelitian yang baik dalam range strain sebesar lebih kurang 10%. Lalu yang ketiga, gauge cocok dipakai dalam elemen pengindra di dalam sistem transducer lainnya, di mana sebuah kontinuitas tidak diketahui sebagai tekanan diukur dalam bentuk strain. Lalu yang keempat, keluaran gauge selama periode pembacaan tidak tergantung pada temperatur dan parameter lingkungan lainnya. Lalu yang kelima, gauge menunjukkan respon linear terhadap strain pada range lebar. Lalu yang keenam, ukuran gauge kecil sehingga strain diperkirakan dengan kesalahan yang kecil. Lalu di sini ada prinsip kerja strain gauge. Ketika terjadi tegangan pada suatu benda uji atau spesimen yang telah dipasangi dengan strain gauge, maka tegangan itu terhantarkan melalui alas gauge atau isolatif pada foil atau penghantar resistif di dalam gauge tersebut. Hasilnya adalah foil atau penghantar halus tadi akan mengalami perubahan nilai resistansinya. Perubahan resistansi ini berbanding lurus terhadap besar tegangan. Tegangan disebut positif jika bahan diregangkan dan negatif. Lalu di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, saat diregangkan maka resistansinya akan meningkat atau semakin besar. Lalu yang kedua, maaf ini tertutup, tapi akan saya bacakan. Saat dikompresi atau ditekan, maka resistansinya akan menurun atau semakin kecil. Ya, di sini ada ilustrasi gambarnya juga. Next, lalu ada juga perhitungannya. Dengan menggunakan rumus, regangan sama dengan delta L per L sama dengan delta R per R per K. Di mana sigma ini sama dengan tegangan, L sama dengan panjang mula-mula, delta L sama dengan perubahan panjang material, R sama dengan resistansi mula-mula, delta R sama dengan perubahan resistansi, dan K sama dengan konstanta perbandingan atau gauge factor. Lalu saya akan membahas mengenai penerapan-penerapan dari strain gauge. Di sini ada penerapan pada timbangan digital. Seperti ini ada juga gambarnya juga. Jadi, pada timbangan digital itu terdapat load cell. Load cell ini merupakan komponen utama pada timbangan digital. Sensor strain gauge ini banyak diaplikasikan pada jembatan timbangan mobil atau truk atau alat ukur berat badan dalam skala besar. Sensor strain gauge adalah grade metal foil tipis yang dilekatkan pada permukaan dari load cell. Apabila load cell diberi beban, maka terjadi strain dan kemudian ditransmisikan ke foil grid. Tahanan foil grid berubah sebanding dengan strain induksi beban. Seperti itu. Ini ada gambarnya juga, bisa dipahami. Lalu penerapan lainnya itu ada 2 contoh lain yang saya berikan. Yang kedua ada jembatan timbangan truk dan juga alat pengukur pertambahan retakan pada pondasi atau dinding bangunan. Lalu ini link YouTube yang saya gunakan sebagai referensi. Ada 2. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian.